kaidah seperti itu. Ahlul bidah setiap kali dia katakan ada dari salaf mentakwil, itu yang benarnya tidak ada takwil. Dia yang keliru. Ya, orang yang sama juga dia mengatakan as-salaf mentakwil tangan dengan kekuatan. Apa buktinya? Katanya datang di dalam beberapa buku. Disebutkan dari tafsir Ibnu Abbas. Ya, disebutkan oleh sebagian dari as-salaf tentang ayat was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusyun. Langit kami bangun dengan kekuatan dan kami yang melapangkannya. Katanya bi'aidin, tangan ditakwil dengan apa? Kekuatan, dengan kuah katanya. Tangan, kekuatan. Ya, orang yang awam bisa tertipu juga. Wah iya, kok bisa? Nah, ini sama kerusakannya seperti ini juga. Dan mengerti bahasa Arab. Dia memahaminya aidin ini dari kata tangan. Padahal aidin itu dari kata ada yaidu aidan. Ya. Kalau dibahasakan dengan sorof yang lain ayyada yu'ayyidu ta'yidan kan begitu. Kalau dilipatkan ke bahasa yang lainnya. Tapi asal katanya dari ada yaidu aidan. Idza qawiya washtadda. Apabila dia kuat dan kekar, itu dikatakan ada yaidu aidan. Itu lebih aidin itu, bukan tangan, bukan jamak dari tangan. Ya. Nah, ini tidak mengerti bahasa Arab. Ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam video tadi Ustaz Sanusi, kita tetap bilangnya Ustaz meskipun kita belum pernah istifadah ilmu sama beliau. Ustaz Sanusi mengatakan bahwasanya di dalam surat Ad-Dariyat itu, yaitu was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Katanya beliau lafaz aidin itu bukan bentuk jamak dari lafaz yadin, akan tapi bentuk masdar di lafaz ada, yaitu masdarnya aidin. Ini sebenarnya Ustaz Sanusi ini mengkantar salah satu videonya Ustaz Abdul Somad yang ketika itu beliau Ustaz Abdul Somad menjelaskan bahwasanya di salaf itu ada bentuk takwil dari ulama salaf, yaitu ketika ulama salaf itu menakwili sifatnya Allah Ta'ala lafaz yadin di dalam surat Ad-Dariyat itu was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kata beliau aidin itu adalah ditafsiri atau ditakwil oleh ulama dengan biquwatin. Yadin itu kata beliau, aidin itu kata beliau Ustaz Abdul Somad itu adalah bentuk jamak daripada lafaz yadin. Pada kali ini kita akan mentawazun keduanya. Istilahnya itu menimbang mana dari kedua pendapat ini yang benar, apakah Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Sanusi. Di dalam kita menimbang itu bukan murni pendapat kita, akan tapi yang dibuat menimbang adalah aqwalul ulama, yaitu pendapat-pendapatnya ulama di dalam tafsir-tafsirnya mereka. Dan ini kan bahasa tafsir kita rujukannya kepada kitab-kitab tafsir juga. Jadi yang dibuat menimbang antara keduanya itu bukan pendapatnya saya, akan tapi yang saya kutip adalah pendapat para ulama-ulama salaf. Jadi keliru kalau teman-teman netizen mengatakan bahwasanya saya ini misalnya ngaku jadi orang hebat atau apalah. Itu tidak, saya cuma membacakan kitab-kitab ulama salaf yang dibuat menimbang kedua pendapat tersebut, yaitu pendapatnya Ustaz Sanusi dan pendapatnya Ustaz Abdul Somad. Dari keduanya ini mana yang kira-kira yang benar, yang mencocoki kepada salaf? Kalau keduanya mencocoki, kita bilang keduanya punya landasan pijakan dari ulama salaf. Misalnya kalau di antara keduanya ini ada yang tidak mencocoki, kita bilang salah satunya ada yang salah. Pada kesempatan kali ini saya akan menimbang kedua pendapatnya mereka dengan memakai beberapa kitab tafsir ya. Salah satunya kitab At-Tabari. Di dalam kitab At-Tabari ini dijelaskan bahwasanya al-qaul fi ta'wili qauli ta'ala was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un yaqulu ta'ala dzakarahu was-samaa'a rafa'naha saqfan biquwatin. Jadi ulama yang mengatakan bahwasanya yang menakwil ya lafaz bi'aidin itu berarti beliau mengatakan biquwatin was-samaa'a rafa'naha saqfan biquwatin. Jadi bi'aidin itu maksudnya biquwatin. Dan di sini juga menyebutkan beberapa ulama yang menakwil lafaz aidin itu biquwatin. Wa binahwil ladzi qulna fi dzalika qaul ahlut ta'wil seperti Ibnu Abbas,
kemudian Imam Mujahid, kemudian Qatadah, kemudian An Mansur, kemudian Ibnu Zaid, kemudian An Sufyan. Lah para sahabat ini menakwil lafaz aidin itu dengan bikuwatin. Jadi dalam kitab At-Tabari ini menjelaskan bahwasanya ada para ulama atau sahabat yang menakwil lafaz aidin itu bikuwatin. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari ini juga memberikan perbandingan, yaitu di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala Zawudal aidi. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Daud itu mempunyai zal aidi. Apa zal aidi itu? Qala zal quwwati fi ibadatillah, yaitu kekuatan, mempunyai kekuatan atau orang yang mempunyai kekuatan dalam ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab At-Tabari ini memberikan tawazun ya, memberikan perbandingan bahwasanya lafaz aidin ini juga ketika di dalam ayat yang menyinggung Nabi Daud itu diartikan atau ditafsir juga dengan bikuwatin. Kemudian kita lihat di dalam tafsir yang lainnya, itu tafsir Fathul Qadir li Syaukani. Di sini dijelaskan was-samaa banainaha bi aidin, ai bi quwwatin wa qudratin. Di sini dijelaskan bahwasanya aidin itu ditafsiri atau ditakwil dengan bi quwwatin wa qudratin, dengan kuwatin dan kudratin. Jadi kan takwil itu memindah satu lafaz kepada lafaz yang lain, dalam artian lafaz ini tidak digunakan lagi karena dipindah kepada lafaz yang lain. Itu istilahnya takwil secara umumnya seperti itu. Kemudian di dalam kitab Fathul Bayan fi Maqasidil Quran di sini jelaskan was-samaa banainaha biaidin ay biquwatin wa qudratin. Jadi juga di sini ditafsiri atau ditakwil dengan biquwatin wa qudratin. Kemudian kita lihat tafsir Al-Marawi. Di tafsir Al-Marawi ini dijelaskan di sini was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Ay walaqad banayna as-samaa bi badi'i qudratina wa 'adimi sultanina. Di sini jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan aidin itu adalah bi badi'i qudratina wa 'adimi sultanina. Jadi sudah dipindah lafaz aidunnya itu atau aidinnya ini dipindah kepada lafaz bi badi'i qudratina dan wa 'adimi sultanina. Jadi sudah dipindah lafaz aidin dipindah kepada lafaz yang lain, itu namanya ta'wil. Berarti dalam tafsir Al-Marawi ini juga mentakwil lafaz aidin dengan lafaz yang lain. Kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman, di sini jelaskan bahwasanya was-samaa banainaha bi aidin ay bi quwwatin wa qudratin adimatin. Ini ditakwil dengan lafaz bi quwwatin wa qudratin adimatin. Kemudian kita lihat tafsir At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an. Di sini dijelaskan was-samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Al-aidu al-quwatu wat tamakkun. Di sini sudah ada perkembangan bahasa ya, atau istilahnya itu bahasa yang berbeda. Di atasnya tadi disebutkan dengan bikuwatin wa qudratin. Ini ada lafaz yang berbeda, yaitu tamakkun. Jadi di sini lafaz aidun itu ditafsiri atau ditakwil dengan lafaz al-quwah wat tamakkun.
Kalau kita lihat tafsir yang kholaf ya, kan tafsir yang salaf. Di tafsir yang kholaf ini yaitu tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir ini dikarang oleh Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ini beliau ini kira-kira hidup itu tahun 1030-an lah, seperti itu. Ibnu Ashur ini di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir ini dalam menafsiri itu pakai tahlili dan lughah. Jadi beliau menafsiri itu karena ayat per ayat. Jadi metode yang dipakai itu tahlili dan lughah. Beliau di sini menegaskan bahwasanya wal aidi jam'u yatin bima'nal quwwah fiddin. Beliau mengatakan bahwasanya menegaskan aidun itu jamak daripada yadin yang bermakna kuah. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya memang katanya Syekh Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, lafaz aidun itu adalah jamak daripada yadin. Ini menguatkan seseorang yang berpendapat bahwasanya lafaz aidun di dalam ayat Al-Qur'an was-samaa banainaha bi aidin adalah jamak daripada yadin. Jadi kalau melihat kedua pendapat antara Ustaz Sanusi dengan Ustaz Abdul Somad, melihat mengukur dengan tafsir ini, yang benar itu pendapatnya Ustaz Abdul Somad. Ini sementara. Kita akan lihat tafsir yang lain lagi. Di tafsir Munir karangannya Wahb Az-Zuhaili, di sini beliau menjelaskan was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Al-mufradatul lughawiyah, beliau ini secara mufrad, secara per huruf, secara per lafaz ditafsiri menurut beliau aidin itu bi aidin bi quwwatin mislul ada. Menurut beliau aidin ini bermakna kuah seperti ada. Jadi menurut beliau ini aidun itu adalah dipindah pada lafaz kuah yang mana nanti ini menyerupai lafaz ada. Jadi menurut Wahb Az-Zuhaili ini beliau tidak mengatakan bahwasanya aidun itu adalah masdar dari lafaz ada, akan tapi beliau mengatakan memang lafaz aidin ini ketika dipindah atau ditakwil kepada lafaz kuwatin maka nanti menyerupai lafaz ada yang bermakna kuah juga. Jadi beliau mengatakan bahwasanya lafaz aidin di dalam ayat tersebut bukanlah bentuk masdar daripada lafaz ada, yaitu akan tapi adalah memang jamak daripada mufradnya lafaz yadin. Munir karangannya Wahb Az-Zuhaili. Kita lihat dalam tafsir yang lain. Kita lihat tafsirnya ulama Wahabi. Istilahnya seperti itu ya. Dalam tafsirnya para ulama Wahabi, salah satunya tafsir Al-Utsaimin, di sini jelaskan bahwasanya was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un ay biquwwatin. Beliau mengatakan bahwasanya aidin itu bermakna kuwatin. Melihat ini, karena ini adalah tafsirnya ulama Wahabi, kita bisa memprediksi begini. Bisa aja yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin ini adalah bikuwatin, yang memang asalnya lafaz aidin itu daripada ada, yaitu aidan, berarti masdar dari lafaz ada yaitu, atau memang ini adalah pentakwilan daripada lafaz aidin jamak daripada lafaz yadin. Kemudian kita lihat daripada gurunya Syekh Ibnu Baz. Syekh Ibnu Baz ini adalah salah satu pentolan ulama Wahabi.
dibilangnya seperti itu, yaitu Syekh Ibnu Baz ini punya guru namanya Syekh Muhammad Amin As-Sanggiti. Beliau ini punya tafsir namanya Adwaul Bayan fi Idahil Quran. Lah, beliau ini di dalam menyinggung lafaz, di dalam menyinggung ayat Al-Quran, was-samaa banainaha bi aidin, beliau mengatakan wal aidu wal adu fi lughatil arab bi ma'nal quwah. Menurut beliau, aidu itu wal adu bi ma'nal quwah. Berarti beliau di dalam tafsirnya Adwaul Bayan ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud di dalam lafaz aidin itu adalah yang ada yaitu aidan, karena beliau ini mengatakan bahwasanya itu bimakna kuah. Jadi menurut beliau ini yang benar itu adalah itu bentuk masdar daripada lafaz ada yaitu aidan, bukan bentuk jamak daripada lafaz yadin. Sehingga beliau menegaskan faman dhannah annaha jam'u yadin fi hadhihi ayati faqad ghalata ghalatan fahishan. Sehingga beliau mengatakan barang siapa yang menyangka di dalam ayat tersebut, di dalam lafaz tersebut yaitu aidin itu jamak daripada lafaz yadin, itu sudah melakukan kekeliruan yang sangat keliru kekeliruannya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jika ada orang mengatakan bahwasanya lafaz aidin di situ adalah jamak daripada yadin, itu keliru. Yang benar itu adalah itu ada yaitu aidin itu untuk masdar karena sudah bermakna kuah. Begitu menurut beliau, yaitu Syekh Muhammad dalam kitabnya Adwaul Bayan. Beliau adalah salah satu gurunya Syekh Ibnu Baz, pentolannya ulama Wahabi. Yang mana Syekh Ibnu Baz ini punya karangan kitab namanya Maqalatul Mutanawwi'at yang kemarin pernah saya bahas kitabnya. Jadi melihat ini yang benar itu Ustadz Sanusi, karena memang katanya beliau dalam kitab Adwaul Bayan ini Syekh Muhammad ini mengatakan yang benar itu aidun itu memang masdar daripada lafaz ada, yaitu bukan bentuk jamak daripada lafaz yadin. Jadi kalau kita melihat dari beberapa tafsir yang saya sebutkan tadi, memang keduanya ada pijakan tafsirnya ya. Dalam artian ada pijakan aqwalul ulama. Yang Ustaz Sanusi pijakannya kepada kitab tafsir Adwaul Bayan karangannya Syekh Muhammad As-Sanggiti, sedangkan Ustaz Abdul Somad ini pijakannya kepada beberapa tafsir tadi itu. Salah satunya tafsir yang berkuat adalah kitab At-Tahrir wa Tanwir karangannya Syekh Ibnu Ashur.